dari teori sel, yaitu sel memegang peran penting dalam aktivitas fisiologis karena menghasilkan enzim dan metabolit. Sel juga memiliki asam nukleat yang berperan dalam sintesis protein dan hereditas. Aktivitas respirasi, fotosintesis, dan metabolit dilakukan oleh sel. Fungsi sel di dalam tubuh makhluk hidup. Sel berfungsi sebagai mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, pertumbuhan, dan perkembangbiakan. Bentuk dan ukuran sel. Sel memiliki bentuk yang pertama uniseluler, bersel satu, yang kedua multiseluler, bersel banyak, yang ketiga batang atau basil pada bakteri, yang keempat bulat atau kokus pada bakteri, yang kelima memiliki badan buah mosorom yang dihasilkan oleh jamur, dan lainnya. Jenis sel. Ada dua jenis sel utama yang membedakan makhluk hidup, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik, yang ditentukan berdasarkan ada tidaknya membedakan inti dan cara sel menggunakan energi. Sel eukariot adalah sel yang memiliki membran inti terhadap pada sel hewan, tumbuhan, manusia. Ciri lainnya, sel berukuran 1–100 UM dan lebih kompleks. Yang kedua, multiseluler atau uniseluler bersifat aerob. Yang ketiga, organel kompleks dan terbungkus membran. Yang keempat, memiliki nukleus. Yang kelima, kromosomnya mengandung histon. Yang keenam, pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Adapun struktur dari sel eukariot. Sel prokariot. Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran. Inti sel terdapat pada sel bakteri. Ciri-cirinya, sel berukuran 1–10 m, uniseluler, aerobik dan anaerobik, tidak memiliki nukleus, kromosom tidak mengandung histon, terjadinya mitosis dan meitosis, dan lain-lainnya. Bahan penyusun sel. Rantai karbon penyusun utama organisme dan ikatan stabil dengan fungsional. Permeabilitas selektif membran dilengkapi dengan protein integral. Polimerisasi, pembentukan. Yang kedua, siklus sel. Nukleolus menempel pada nukleus, berfungsi pada sintesis RNA dan tempat pembuatan protein, yang digunakan dalam pembuatan ribosom, dikontrol oleh nukleolar organizer. Membran inti sel terdiri 2 lapisan dengan pori 400–700 A dan berjarak 200–300 A. Fase-fase siklus sel. Fase G1, pertumbuhan sel dan produksi protein. Fase S, replikasi DNA menghasilkan salinan kromosom. Fase G2, pertumbuhan sel lebih lanjut, persiapan untuk pembelahan. Fase M, pembelahan sel dibagi menjadi mitosis. Mitosis, pembelahan sel secara mitosis. Profase, kromosom memadat dan terlihat. Metafase, kromosom berjajar di tengah sel. Anafase, kromosom terurai dan bergerak ke kutub sel. Telofase, kromosom berada di kutub sel. Meiosis, pembelahan sel secara meiosis. Meiosis 1, profase 1, pertukaran genetik. Metafase, anafase 1, telofase 1. Gangguan siklus sel dan kanker dapat menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali, yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah sel secara berlebihan membentuk tumor. Selanjutnya, organel sel. Struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi spesifik inti sel, komponen dasar dan tetap, pusat reaksi tempat kromosom dari biosintesis, komponen di dalam sel, inti sel berhubungan dengan RE dan ribosom. Protoplasma aktif melakukan metabolisme, terdiri atas sitoplasma dan vakula. Vakula berisi cairan. Setiap sel vakula dibungkus membran tenoplas yang memisahkan sitoplasma dengan cairan vakula. Mesosom, RE pada sel jamur. Pada sel prokariot berupa pelipatan membran sitoplasma untuk perluasan permukaan dalam.
retikulum endoplasma. Protein yang dihasilkan oleh RER antara lain adalah protein yang disekresikan keluar sel. Mitokondria untuk pembangkitan tenaga struktur membran luar, membran dalam matriks kristal, fungsinya untuk produksi energi ATP melalui respirasi sel. Lisosom, strukturnya kantong membran yang berisi enzim hidrolitik, fungsinya mencerna material yang masuk ke sel, menghancurkan organel sel yang rusak.